Halo Taurus, welcome to my channel. Apa kabar Taurus semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia ya buat Taurus. Nah, bersama aku Maila, kita reading kembali. Kali ini akan bertemakan tentang hal yang penting yang akan terjadi di bulan September. Apa itu? Mari kita lihat bersama-sama ya. Ya, semoga semuanya akan baik-baik aja ya yang terjadi. Oke, baik, Taurus, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi ya, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik Taurus, kamu fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu, rasakan lebih dalam energi apa yang akan muncul di sini ya. Oke. Kita akan shuffle kartunya. Sesuatu hal penting yang akan terjadi. Apa itu? Kita akan lihat di sini. Sesuatu yang akan terjadi. Hal penting yang akan terjadi ya. Nah, kita akan lihat. Ada Four Chakra Archangel Raphael. Ada Community. Ada The Thinking Man. Oke. Oke, Taurus, kita akan lihat di sini bottom of the deck-nya kamu. Hal apa yang akan terjadi di bulan September? Nah, di sini ada Four Chakra Archangel Raphael ya. Kita katakan di sini bahwa ada memang ya sesuatu yang akan terjadi di bulan September itu ya, terlihat kamu di sini akan beberapa impian kamu akan terwujud ya. Ya, mungkin kamu selama ini sudah merasakan bahwa ada salah satu nih tujuan kamu yang pengen kamu capai. Nah, dan itu ya kemungkinan di bulan September ataupun saat ini sudah akan kamu dapatkan ataupun sudah kamu rasakan ya. Dan di sini kita lihat ceritanya apa-apa aja yang akan terjadi ya, baik. Karena di sini sudah terlihat bahwa Tuhan mungkin memberikan suatu keajaiban juga buat kamu. Suatu peluang ataupun suatu kesempatan buat kamu, baik itu dalam pekerjaan ya, kita lihat di sini juga ada. Terus kita lihat dari percintaan kamu ya, kayaknya banyak peluang sekali akan membaik ya. Jadi di bulan September itu mungkin bulan yang penuh dengan keberkahan sih buat kamu, ataupun penuh dengan kebahagiaan ya. Nah, salah satunya di sini terlihat ada Community. Nah, kayaknya ada yang kangen nih sama kamu. Yang kangen ya, bisa dilihat di sini kayak ada reunian ya, kayak ada pertemuan nih antara kamu ya, mungkin dengan teman-teman lama ataupun dengan orang di masa-masa sekolah dulu ya, bisa dikatakan masa lalu lah ya gitu ya. Nah, nanti akan ada suatu pertemuan antara kamu dengan dia ya, mungkin tidak tanpa disengaja gitu ya, atau di situ ada reunian atau perkumpulan atau pertemuan dalam hal pekerjaan. Nah, di sana kamu akan ketemu dengan seseorang yang dulunya pernah merasakan ada rasa sama kamu ya, atau itu rasa suka ya, rasa cinta atau rasa sayang, atau dulunya kamu teman dekat gitu ya. Nah, ada kenapa seperti itu dikatakan. Nah, di sini kamu lagi merindukan dia. Ya, mungkin Tuhan memberikan tanda-tanda kepada kamu bahwa kamu di dalam mimpi gitu ya, dalam mimpi kamu, atau kamu kebawa mimpi bahwa dalam mimpi itu kamu ketemu dia, atau saat itu kamu memikirkan dia gitu ya. Dan ternyata ya ya bisa jadi ya, kedepannya kamu akan ketemu dengan dia ya. Atau ya mungkin selama ini kamu juga berpikir ya, aku dulu punya teman, aku dulu punya seseorang yang benar-benar ya bisa buat aku bahagia ya, secara dia selalu ada buat aku saat aku susah, saat aku senang, dia selalu ada. Disitulah kamu mulai merindukan dia, dan tanpa sengaja ya pertemuan itu terjadi ya. Mudah-mudahan di bulan September ya, siapa yang kamu rindukan, nah itu akan terjawab ya, akan ketemu dengan orang yang benar-benar kamu rindukan. Oke, Taurus. Nah, itu ya. Nah, kita lihat di sini ada The Thinking Man. Nah, ini dia.
the thinking man, ya, ada seseorang yang mungkin memikirkan kamu. Seperti yang sudah kita bilang sebelumnya ya, ceritakan sebelumnya, bahwa akan ada seseorang yang memikirkan kamu saat ini, dan dia ada kepikiran pengen ketemu kamu, dia kepikiran pengen pengen ada sesuatu lah ya, yang mungkin yang membuat dia itu merasa bahagia atau kaget nih ketemu kamu gitu ya. Secara dia mikirkan kamu itu ya sudah lama, ya kapan ya aku bisa ketemu dia gitu ya. Dan juga sebagian dari kamu di sini ya, bisa saja kamu yang lagi lost contact gitu ya, yang lagi LDRan nih, saling merindu nih, saling memikirkan, atau dia memikirkan kamu saat ini, kapan ya aku bisa ketemu kamu, kapan ya aku bisa baikkan sama kamu gitu ya, kapan ya kamu bisa membuka blokir aku gitu ya. Nah, bisa saja seperti itu ya. Ada sebagian dari dia ya yang memikirkan kamu, dimana ya secara kamu dengan dia sudah terpisah, atau saat ini seseorang itu hanya seorang teman bagi kamu, tapi dia memikirkan kamu ya. Bisa saja kamu berharap suatu saat orang yang kau pikirkan ini, ataupun dia yang memikirkan kamu, berharap ada pertemuan gitu loh, ada suatu chemistry lah ya, bagi kamu yang mungkin yang saat ini punya hubungan pernikahan, yang sudah menikah tiba-tiba terputus, dan ya mungkin dia merindukan kamu, atau dia memikirkan kamu saat ini, atau dia seseorang yang mungkin pernah berbuat salah sama kamu, atau dia yang berkhianat sama kamu gitu ya. Bisa saja saat ini dia lagi memikirkan kamu, entah itu dia pengen baikan atau pengen minta maaf sama kamu ya, bisa saja. Dan bisa juga kamu yang berharap bahwa dia datang ke kamu ya, karena di sini energinya juga bisa berbolak-balik ya. Bisa saja yang kebaca itu energi kamu, ataupun energi orang yang kamu fokuskan. Dan di sini juga energi banyak orang ya akan ketarik, jadi bisa resona bisa tidak dengan kamu ya. Oke. Nah, itu sebagian dari dia memang orang yang merindukan kamu, orang yang memikirkan kamu ya, yang seakan-akan dia itu pengen bergerak menuju ke kamu. Kenapa ya? Bagi dia yang punya salah, atau dia yang manipulatif, atau dia yang toksik di sini, dia lagi mikirin kamu, atau dia lagi memikirkan salah dia ke kamu gitu loh. Jadi seakan-akan ada penyesalan, dia pengen memperbaiki semuanya itu ya. Kenapa ya? Terlihat di sini dia lagi merenungi, lagi melihat sesuatu ya, mungkin dia melihat kesalahan dia ya. Aku dulu bersalah sama kamu, aku dulu punya salah ya, sudah mengkhianati kamu, sudah memanfaatkan kamu, aku sudah ego aku yang mungkin ke kamu itu membuat merusak hubungan kita gitu ya. Jadi dia bisa saja berpikir ya saat ini, berpikir kesalahannya dia ya, mudah-mudahan aja ya. Bisa saja di bulan September dia akan minta maaf, atau dia datang ke kamu ya, bisa. Ya bisa saja seperti itu, karena kartu yang keluar seperti ini ya. Tapi ingat, ini cuma prediksi ya buat teman-temanku Taurus semuanya. Oke, lanjut. Di sini ada woman holding a coin. Nah, terlihat di sini seseorang ya, baik itu kamu yang woman ataupun man di sini ya. Kita tidak bicara gender ya. Kamu sesuaikan aja dengan gendernya kamu ya. Kadang-kala yang menonton video ini ya woman atau man, nah ini artinya ya kebalikan dari lawan dari gendernya kamu. Oke, di sini kamu ataupun ya siapa itu ada sesuatu perbaikan dalam masalah pekerjaan atau finansialnya kamu. Terlihat di sini seseorang lagi megang koin, jadi artinya itu ada suatu harapan yang mungkin selama ini belum didapatkan, belum tercapai, dan itu akan terwujud ya. Seolah-olah dia megang koin itu ya sesuatu harapan yang dia pegang gitu loh. Jadi bisa saja kamu yang belum mendapatkan pekerjaan, ataupun kehilangan pekerjaan ya, mudah-mudahan ada perbaikan dalam bulan ini ataupun selanjutnya gitu ya. Bisa saja kamu akan mendapatkan suatu pekerjaan yang baik gitu ya, atau dari segi bisnisnya kamu yang mungkin menurun ya, akhirnya ada perbaikan ke depannya. Bagi kamu yang mungkin menjalankan pekerjaan asuransi, yang mungkin bahkan banyak kontrak gitu ya, atau yang bekerja di developer gitu ya, akan banyak nih orang yang nawari perumahan atau apa gitu ya. Nah, bisa saja seperti itu. Jadi bisa dikatakan di sini ya ada perbaikan lah ya.
buat kamu dari segi finansial ataupun dari segi keuangan kamu nantinya di bulan September. Mungkin terlihat juga kamu sudah capek dengan pekerjaan yang mungkin tidak ada hasil ya, yang kamu lihat, wah aku sudah capek kayaknya berusaha, kayaknya aku sudah capek berjuang, tapi kok tidak ada kemajuan ya, kok tidak ada keberhasilan ya. Tapi ingat, nah kita kan sudah berusaha, sudah berdoa juga. Nah, hasilnya itu Tuhan yang menentukan. Kita masih ada Tuhan. Karena di sini ada terlihat ya, sebagian dari kamu ada rest and rejuvenation, di mana kamu healing, kamu mencoba merubah hidup kamu ya, merubah mengupgrade energi positif di sini ya. Mungkin selama ini ataupun sebelum saat ini kamu merasakan bahwa hidup itu sulit gitu loh. Jadi kamu merasakan, kenapa ya aku tidak pernah berhasil dalam hal pekerjaan? Kenapa ya aku tidak pernah bahagia dalam hal percintaan gitu ya? Jadi di sini kamu kayak pengen merubah cara kamu gitu ya, cara hidup atau pola hidup kamu atau pola pikir kamu gitu ya. Seakan-akan kamu di sini merenungi, apa sih yang salah dari diri aku? Ya, energi positif kamu positive thinking saat ini. Atau memang ada salah dalam diri aku? Ya, coba kamu introspeksi diri ya. Kamu coba lihat, apa sih yang selama ini aku lakukan, apa sih yang aku perbuat selama ini sehingga tidak ada perubahan dalam diri aku, sehingga tidak ada kebahagiaan yang aku rasakan gitu ya. Nah, di sini pemikiran kamu sangat positif sekali. Itulah yang membawa kamu perubahan ke dalam hidup kamu. Jadi hidup kamu lebih positif juga gitu loh. Jadi rasa walaupun kamu lagi berjuang mencari pekerjaan, tapi kamu bahagia dengan hidup kamu saat ini. Kenapa? Ya mungkin beban hidup itu rasanya ringan gitu loh. Gitu. Jadi kamu di sini pengen healing ya, pengen menyembuhkan masa-masa sulit kamu pengen keluar dari zona yang benar-benar terlalu berat beban kamu gitu ya di sini. Oke. Dan akhirnya kamu bisa keluar ya dari kehidupan kamu yang benar-benar membuat kamu memutar otak gitu ya. Jadi karena kamu sadar, karena ya apapun yang kita inginkan ya kita sendiri yang berusaha, kita sendiri yang perjuangkan ya. Secara ya doa juga jangan dilupakan. Karena itu tadi ya, segala sesuatunya Tuhan yang akan menentukan. Karena apa? Di sini ya namanya kita hidup ya, kita manusia itu ya yang miliki ya Tuhan gitu ya. Jadi kembali kepada Tuhan. Jadi apapun yang kamu inginkan, apapun yang kamu minta, baik itu perubahan hidup kamu, seseorang yang akan bagaikan kamu tetap berpegang teguh kepada Tuhan gitu ya, kepada Tuhan pemilik alam semesta. Karena Tuhanlah yang akan menentukan apa-apa yang buat kita gitu ya, apa yang atas buat kita gitu ya. Nah, di sini dengan apa yang kamu sudah lakukan, dengan ya kamu berusaha untuk berusaha untuk positive thinking, kamu berusaha untuk bangkit, kamu berusaha untuk melupakan apa-apa yang sudah berlalu gitu ya. Dan sini kamu akhirnya bisa menyeimbangkan hidup kamu. Dan akhirnya ada perubahan di sini ya. Baik itu dalam hal pekerjaan, baik itu dalam hal percintaan kamu ya. Ya mungkin orang yang memikirkan kamu itu bisa datang ke kamu ya, seperti itu. Dan di sini juga kamu yang akan menentukan semuanya ya, ada door to value ya. Jadi di sini apapun yang menjadi tujuan hidup kamu yang akan menentukan sendiri ya. Baik itu seseorang yang datang ke kamu, baik itu masalah pekerjaan kamu. Nah, kalau dilihat sih di sini ada beberapa orang ya yang memikirkan kamu. Dan bisa dikatakan di bulan depan ataupun dari mulai sekarang gitu ya, dia akan bisa menunjukkan bahwa dia itu ada rasa sama kamu, bahwa dia itu memikirkan kamu, dan dia berharap ada feedback dari kamu. Disitulah kamu yang akan menentukan hidup kamu, menentukan seseorang itu apakah pantas buat kamu, apakah kamu juga merasakan hal yang sama dengan dia. Nah, seperti itu. Tapi di sini kalau terlihat ya dari yang kita bicarakan di awal, ada seseorang mungkin dari masa lalu kamu ya, yang kamu anggap dia itu yang dulu kamu cintai, tapi dia berkhianat. Tapi bagi kamu yang mungkin masih berharap dengan dia, nah kamu masih berharap juga dengan dia sampai saat ini gitu ya. Nah, disitulah kamu harus memutuskan apa. Di sini ada pintu untuk memutuskan sesuatu dari kamu. Apakah dia itu pantas buat kamu? Nah, itu yang harus penting kamu pikirkan.
Kenapa? Secara dia selama ini sudah mengkhianati kamu. Secara selama ini dia sudah toksik sama kamu. Dia sudah manipulatif. Dia sering on off dengan kamu. Nah, apakah orang seperti itu akan kamu pertahankan? Apakah orang seperti itu akan kamu tunggu? Nah, di situ yang butuh kamu jelaskan di sini untuk diri kamu sendiri. Seandainya kalau memang orang itu tidak ada kejelasan, ya janganlah kamu harapkan lagi gitu ya. Keluarkan energi negatifnya dia dalam diri kamu. Kenapa? Karena dengan begitu kamu akan mendapatkan suatu kesempatan, pintu-pintu di mana yang akan datang buat kamu gitu loh. Kenapa? Karena jika kita masih memikirkan orang di masa lalu yang mungkin orang itu menyakitkan diri kamu tidak akan bisa buka hati kamu. Kamu tidak akan bisa menentukan jalan mana yang harus kamu tempuh, ya. Karena hati kamu tertutup dengan energi-energi negatif dari masa lalu kamu. Jadi ya sudahlah, kalau memang dia seseorang yang selama ini ya mungkin ada perbedaan umur dengan kamu, secara dia itu hanya memanfaatkan kamu, ya udah, kamu jangan pikirkan dia lagi. Karena secara kamu itu berhak bahagia. Kamu itu berhak dicintai juga oleh orang yang tepat. Jangan kamu ikutkan egonya kamu. Coba rasakan dalam diri kamu sendiri, siapa yang kamu butuhkan sebenarnya. Apakah orang seperti itu? Nah, itu yang harus benar-benar kamu pahami. Baik, Taurus, kita akan lihat di sini hal apa lagi yang akan terjadi selanjutnya buat kamu di bulan September. Bagi kamu yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya. Dan bagi kamu ketinggalan reading sebelumnya, silakan cek di kolom deskripsi. Oke. Sesuaikan aja dengan case-nya kamu. Kita ada berikan ya, lampirkan berapa readingan sebelumnya khusus Taurus ya. Oke, kita akan lihat di sini. Apalagi yang akan terlihat di sini? Oke. Nah, kita ambil satu lagi ya. Di sini ada Pack of Pentacles, Taurus, Virgo, Capri. Oke, ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Di sini juga masih elemen tanah ya. Taurus, Virgo, Capri. Oke, di sini ada Ten of Cups, Cancer, Pisces, Scorpio, Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Dan kayaknya ini elemen udara lagi dominan ya dengan kamu saat ini, lagi berdilin sama kamu. Oke. Nah, kita akan lihat buat Taurus apa yang terjadi di sini. Emang terlihat di sini ada Five of Pentacles ya, elemen tanah ya di sini. Bisa dikatakan kamu lagi mengalami suatu penderitaan atau kesengsaraan, baik itu dari segi finansial atau dari segi batin kamu ya. Mungkin kamu merasa selama ini tidak ada orang yang tulus, orang yang jujur, atau orang yang ikhlas ya sama kamu gitu ya. Secara sekarang ini kamu lagi butuh bantuan. Nah, itu dengan adanya seperti ini, kamu mulai berjuang, kamu mulai merasakan bahwa apa yang harus aku butuhkan sekarang, ada yang harus aku putuskan dalam hidup aku. Nah, itu apa? Ya, bangkit dari keterpurukan kamu ya. Karena di sini ada Ace of Pentacles, Pack of Pentacles ya, maaf. Di sini ada suatu awal yang pengen kamu mulai untuk mendapatkan suatu cuan gitu ya, atau suatu finansial ataupun karir kamu, dan itu akan terjawab. Apa yang ingin kamu mulai itu akan berjalan dengan lancar. Maksudnya itu ya, itu akan terjadi gitu loh. Tapi ya diri kamu sendiri yang menginginkan. Diri kamu sendiri yang berpikir bahwa ya aku harus bisa berusaha. Tapi kalau tidak, hanya separuh-separuh, nah itu tidak akan terjadi. Karena di sini ada sesuatu kondisi di mana kamu harus berani untuk memulai, entah itu suatu usaha, entah itu suatu keputusan untuk dalam berbisnis gitu ya, atau suatu keputusan untuk kerjasama, atau untuk ya melakukan mencari pekerjaan gitu ya. Dan itu akan kamu dapatkan di sini karena ada Pack of Pentacles. Jadi ada sesuatu yang kamu awali dan itu akan terjadi. Ya, mudah-mudahan di bulan September ada perubahan dari segi finansialnya kamu. Oke? Itu terjawab di sini. Dan di sini ada Nine of Swords. Nine of Swords di sini menggambarkan bahwa ya kadang-kala kamu punya pikiran negatif, kadang-kala kamu punya kekhawatiran ya.
Dan di sini juga kamu merasa gelisah hati kamu. Kenapa? Ya mungkin dengan orang yang kamu cintai tapi dia berkhianat sama kamu dan dia ternyata manipulatif. Itu yang kamu ketahui ya. Itu yang membuat diri kamu itu gimana sih harus bisa move on dari dia, gimana sih harus bisa lepas dari dia gitu ya. Itu yang kamu pikirkan. Secara sih bukan karena berpisahnya ya, karena merasa kok tega ya gitu ya, dia berdua seperti itu yang membuat hati kamu itu merasa sedih gitu ya, gelisah dengan apa yang sudah kamu rasakan ya. Nah itu. Di sini ada Ten of Pentacles. Ten of Pentacles di sini mengatakan ya, dengan usahanya kamu di sini, dengan awal yang kamu mulai di sini, nah kamu akan bisa mendapatkan apapun di sini. Itu kamu akan merasa bahwa kesuksesan itu akan mendekat ke kamu. Kenapa? Kamu tahu usaha yang kamu lakukan di sini, baik itu dalam hal pekerjaan kamu atau percintaan kamu ya. Nah itu akan terwujud di sini. Oke? Di sini memang terlihat ya kondisi kamu itu akan aman ya di bulan September ya. Bisa dikatakan ada perbaikan dalam finansialnya kamu ya. Nah itu terlihat jelas sekali bahwa ya akan ada perbaikan dalam hal finansial ya. Dan selanjutnya kartu selanjutnya di sini ada Ten of Cup. Ten of Cup di sini ya bisa dikatakan apa ya? Kamu akan merasa ada satu kebahagiaan menghampiri kamu. Kenapa seperti itu ya? Ada kebahagiaan di sini. Ada gambaran bahwa kamu merasa impian kamu selama ini terpenuhi. Bagi kamu yang pengen menikah ataupun punya rencana untuk menjalin hubungan atau berkomitmen ya, di sini mungkin akan terjadi ya. Bisa dikatakan bulan September adalah bulan yang penuh kebahagiaan bagi kamu. Bagi kamu yang lagi menunggu dia ya, mudah-mudahan dia akan datang. Bagi kamu yang merindukan dia ya, mudah-mudahan dia juga merindukan kamu ya. Ya di situ yang kita katakan dari awal ya, akan ada pertemuan antara kamu dengan seseorang. Bisa saja orang yang kamu rindukan itu ya pacar kamu ya. Bagi kamu yang LDRan ya. Nah itu, karena terlihat di sini pemikiran kamu itu kayak terjerat ya, terjerat dalam suatu pemikiran di mana bahwa kamu tidak bisa, wah kayaknya aku udah buntu deh mikirin apa-apa, nggak bisa gitu loh. Secara kayak usaha aku sudah maksimal gitu ya, tapi kok tidak ada perubahan ya. Nah itu sebenarnya walaupun ya kamu tersakiti, kamu merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kamu gitu ya, sebenarnya itu bisa dibuang ya. Energi negatif itu bisa kamu lepaskan. Itu kamu sendiri yang harus melepaskan semuanya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu terjadi dengan pikiran kita, dengan pemikiran kita. Kalau pemikiran kita itu ya bahagia, ya pasti kita bahagia. Jadi itu ya teman-temanku Taurus, selalulah berpikir yang mungkin yang baik-baik, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu ya bisa dikatakan obsesi dengan suatu hal gitu ya, atau obsesi dengan suatu seseorang. Karena nanti saat kamu terluka, saat kamu disakiti ya kamu akan merasa sakit gitu loh. Tidak ya, bisa dikatakan kamu tidak bisa move on, kamu tidak bisa lepas dari dia gitu ya. Itu nanti yang akan terlihat di sini. Jadi buat teman-temanku Taurus ya, bagi kamu yang mempunyai suatu impian yang mungkin selama ini belum tercapai, ya berusahalah, terus berusaha, terus berjuang. Jangan berhenti sampai di sini aja. Karena perjuangan kamu itu akan kamu rasakan hasilnya nanti. Secara kamu juga harus berdoa, berusaha, karena hidup kita ini tidak tidak, maksudnya itu ya selalu pasrahkanlah kepada Tuhan gitu ya. Tidak bisa kita hidup sendiri gitu. Ya secara mungkin selama ini kamu sudah berharap ke orang, sudah berharap ke sana sini. Jadi ya sekarang giliran kamu untuk berharap kepada Tuhan kamu. Jadi segala sesuatu itu ya masih ada Tuhan yang akan mendengar kita. Karena jika kita berharap kepada manusia itu akan sia-sia. Jadi berharap kepada Tuhan, memintalah kepada Tuhan, karena apapun yang kau minta di sini Tuhan pasti akan mendengarkan. Aku yakin itu. Ya. Jadi teman-temanku semua ya, jika punya masalah, ya mungkin kamu disakiti atau dikhianati, ataupun kamu punya masalah dari segi keuangan, finansial, kamu harus yakin bahwa Tuhan akan selalu berada dekat kamu, yang selalu akan membantu kamu. Jika kamu yakin gitu ya. Itu sih yang penting. Jadi mindset kita itu harus kita robah.
agar bisa kita berubah hidup kita. Oke. Oke, buat teman-temanku Taurus, mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga apa yang kamu inginkan di bulan September itu akan terwujud. Ya, mudah-mudahan dari mulai sekarang kamu akan merasakan perubahan-perubahan itu. Oke, Taurus, sampai ketemu lagi. Dadah.